Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggelika Rolinda dengan NIM 21083000153. Saya akan mempresentasikan tugas tab sharing printer Windows 7 menggunakan media VirtualBox. Sharing printer merupakan cara untuk menghubungkan sebuah printer dengan beberapa komputer dalam suatu jaringan, baik dengan WiFi maupun LAN. Contoh implementasi dari sharing printer misalnya saja di warnet yang menggunakan banyak komputer dan hanya ada satu printer sebagai media cetaknya. Selain itu, implementasi sharing printer juga dapat ditemui di kios fotokopi, di kantor, ataupun di tempat lain. Untuk mengakses printer yang sama, maka komputer harus berada pada jaringan yang sama. Hal tersebut bisa kita lakukan baik melalui sinyal WiFi ataupun kabel LAN. Di video ini, saya akan mempresentasikan sharing printer menggunakan software Foxit Reader. Apa itu software Foxit Reader? Foxit Reader adalah aplikasi pembaca, pencari, dan pencetak dokumen PDF multilingual. Foxit Reader dapat digunakan sebagai media sharing printer pada Windows 7. Pada praktek sharing printer Windows 7 ini, software yang harus disiapkan diantaranya aplikasi VirtualBox, FileOva Windows 7, kemudian Windows 10, dan aplikasi Foxit Reader itu sendiri. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah import file Windows 7 ke dalam VirtualBox. Pada saat aplikasi VirtualBox telah dibuka, pilih import. Klik pada ikon bergambarkan berkas untuk mencari file OVA Windows 7-nya. Jika filenya sudah ketemu, maka klik open. Pilih next. Kemudian klik import. Tunggu hingga proses loadingnya selesai. Jika proses loading telah selesai, maka klik setting untuk mengecek dan mengatur kembali pengaturan. Klik sistem. Memori yang digunakan pada OS VirtualBox harus sesuai dengan kapasitas RAM laptop atau PC, agar sistem yang ada di dalam VirtualBox nantinya akan berjalan dengan lancar. Pastikan tanda panah tidak melebihi area warna hijau, karena jika nanti melebihi warna ini, maka Windows 7 yang ada di dalam VirtualBox kemungkinan besar akan mengalami lemot. Pastikan juga pengaturan network yang dipilih adalah mouse only adapter. Klik Start, dan Windows 7 sudah dapat digunakan pada VirtualBox. Import file ISO Foxit Reader ke dalam VirtualBox. Caranya, klik menu Device pada VirtualBox, kemudian pilih Optical Drive, dan klik Choose a Disk File. Lalu, cari file ISO dari Foxit Reader-nya. Jika filenya sudah ketemu, maka klik dua kali pada file Foxit Reader-nya. Dan jika nanti muncul kotak pemberitahuan autoplay seperti gambar ini, klik Open Folder to view file. Di sini ditunjukkan bahwa file Foxit Reader-nya tersimpan di penyimpanan CD drive. Dan file Foxit Reader-nya sudah masuk. Install aplikasi Foxit Reader. Pertama, masuk ke direktori di mana file aplikasi Foxit Reader-nya tersimpan. Tadi filenya tersimpan di CD drive. Kemudian, klik kiri dua kali pada file aplikasinya. Jika muncul pemberitahuan seperti ini, klik Yes.
Klik ikon aplikasi Foxit Reader yang ada di taskbar. Berikut merupakan tampilan awal dari penginstalan Foxit Reader. Klik Next. Akan disajikan tampilan perjanjian lisensi. Pilih I accept the agreement, lalu klik Next. Tampilan di mana kita akan menyimpan file aplikasi Foxit Reader-nya. Di sini saya akan biarkan file aplikasinya tersimpan di txt, lalu klik Next. Berikut merupakan tampilan fitur pada Foxit Reader yang akan diinstal. Klik Next. Di sini kita bisa membuat shortcut di desktop dan pilihan lainnya dengan menceklis kotak. Saya biarkan seperti ini saja. Klik Next. Nah, ini adalah tampilan fitur yang disediakan. Kemudian, klik Next. Klik Install. Tunggu hingga proses loadingnya selesai. Berikut merupakan tampilan akhir dari penginstalan. Di sini saya hilangkan centang pada kotak Launch Foxit Reader-nya agar aplikasi Foxit Reader-nya tidak langsung terbuka setelah proses install selesai. Kemudian klik Next, klik Finish. Langkah berikutnya adalah setting IP di Windows 7. Caranya, matikan firewall pada Windows 7-nya terlebih dahulu. Dengan klik Start, kemudian pilih Control Panel, klik System and Security, pastikan terdapat tanda silang pada Windows Firewall-nya. Jika belum ada tanda silang seperti ini, maka klik Turn Windows Firewall on or off. Arahkan tanda titiknya di kalimat Turn off Windows Firewall, baik itu Home Network maupun Public Network. Jika sudah, maka klik OK. Selanjutnya, klik kanan icon network yang ada di sebelah kanan bawah, lalu pilih Open Network and Sharing Setting. Pilih Check Adapter Setting, klik kanan pada Local Area Connection, lalu pilih Properties. Klik pada kalimat Internet Protocol Version 4, lalu pilih Properties. Pastikan tanda titiknya berada pada tulisan Use the following IP address, dan isikan alamat IP-nya sesuai keinginan. Di sini saya akan memberikan alamat IP untuk Windows 7-nya adalah 192.168.10.11. Ketik kolom subnet-mask, dan kolom ini akan terisi secara otomatis. Jika sudah, maka klik OK, lalu close tab-nya. Untuk mengecek apakah alamat IP pada Windows 7-nya ini sudah berubah sesuai dengan apa yang telah saya setting, klik Start, ketikkan CMD pada kolom Search Windows, kemudian Enter. Ketikkan IP config, kemudian Enter. Di sini kita bisa lihat bahwa IP address-nya sudah sesuai dengan apa yang telah saya setting, yaitu 10.11. Langkah berikutnya adalah setting IP pada Windows 10 sebagai komputer klien. Matikan firewall-nya terlebih dahulu dengan cara klik ikon bergambar tanda panah yang ada di sebelah kanan bawah, lalu klik ikon dari Windows Security-nya. Pilih Firewall and Network Protection, dan pastikan ikon Domain Network, Private Network, dan Public Network-nya terdapat tanda silang seperti ini. Jika belum terdapat tanda seperti ini, maka klik Domain Network, dan arahkan tanda titiknya ke sebelah kiri sampai terdapat tulisan off seperti ini. Lakukan hal yang sama
pada private network dan public network. Jika semua sudah sesuai seperti ini, kita bisa close tab-nya. Kemudian klik kanan icon bergambar Wi-Fi, lalu pilih Open Network and Internet Setting. Scroll ke bawah dan klik Network and Sharing Center. Pilih Change Adapter Setting. Klik kanan pada VirtualBox Host Only Network, lalu pilih Properties. Klik pada tulisan Internet Protocol version 4, lalu pilih Property. Pastikan tanda titiknya berada pada kalimat Use the following IP address, lalu isikan IP address-nya sesuai keinginan. Di sini saya akan memberi IP address untuk Windows 10-nya adalah 192.168.10.12. Klik pada kolom Subnet Max, dan kolom ini akan terisi secara otomatis. Jika sudah, maka klik OK, dan close tab-nya. Untuk mengecek alamat IP-nya, klik CMD pada kolom Search Windows, lalu tekan Enter. Ketikkan IP config, lalu tekan Enter. Alamat IP-nya sudah sesuai dengan apa yang telah saya setting tadi, yaitu 10.12. Dan untuk menghubungkan antara Windows 10 dan Windows 7-nya, maka kita harus melakukan ping antar jaringan. Caranya dengan ketik ping, spasi, alamat IP dari komputer servernya, yaitu Windows 7, alamat IP-nya adalah 192.168.10.11. Kemudian tekan Enter. Jika sudah terdapat tulisan Reply From, Received 4, dan Load sama dengan 0, maka kedua jaringan tersebut sudah tersambung. Lakukan hal yang sama pada Windows 7 sebagai komputer servernya. Terdapat tulisan Reply From dan Load sama dengan 0. Berarti Windows 7 dan Windows 10-nya sudah terhubung. Langkah berikutnya adalah aktivasi permission pada Windows 7. Caranya klik kanan icon bergambar network, lalu pilih Open Network and Sharing Center. Pilih Change Advanced Sharing Setting. Di tulisan Network Discovery, File and Printer Sharing, dan Public Folder Sharing, pastikan tanda titiknya berada pada kalimat Turn On. Dan pada Password Protecting Sharing, arahkan tanda titiknya di Turn Off Password, karena kita akan membagikan file printernya tanpa menggunakan password. Pastikan hal yang sama di Home or Work. Jika sudah sesuai semua, klik Save Change. Langkah berikutnya adalah setting printer Windows 7. Caranya klik Start, lalu ketikkan printer pada kolom Search Windows 7. Pilih Device and Printers. Setelah Foxit Reader terinstall, maka Windows 7 akan otomatis mendeteksi Foxit Reader sebagai salah satu driver printer yang ada di dalam sistem. Setting printer agar bisa digunakan oleh komputer lain dengan cara klik kanan pada gambar printer Foxit Reader-nya. Pastikan
kalimat Set as Default Printer ini sudah tercetak. Kemudian klik Printer Properties. Pada tab General akan ditampilkan nama dari printer. Kemudian klik menu Sharing dan pastikan kolom yang ada pada kalimat Share this printer ini sudah tercentang. Jika belum tercentang seperti ini, maka klik Change Sharing Option. Lalu centang kalimat Share this printer. Nah, di kolom share name ini kita bisa mengubah nama printer pada saat di-share sesuai keinginan. Di sini saya akan mengubah nama printernya menjadi FTI. Kemudian klik menu port. Pastikan port yang dicentang pada tab port sudah sesuai dengan port yang dipakai. Jika semua telah sesuai, klik apply. Lalu klik OK. Kemudian close tab. Langkah terakhir adalah akses printer di Windows 10 sebagai komputer klien. Caranya masuk ke menu File Explorer. Di kolom address ini ketikkan spasi alamat IP dari komputer server yang membagikan file printernya tadi. Alamat IP dari Windows 7-nya tadi adalah 192.168.10.11. Lalu tekan Enter. Di sini kita bisa lihat bahwa file printer yang ada di Windows 7-nya tadi telah masuk ke dalam Windows 10 sebagai komputer kliennya. Untuk mengkonekkan file printer dengan Windows 10, klik kanan pada filenya. Kemudian pilih Connect. Tunggu hingga proses loadingnya selesai. Jika proses loadingnya telah selesai, maka kita bisa close tab-nya. Untuk mengecek apakah file printer sharing-nya tadi sudah terinstall pada sistem Windows 10 atau belum, caranya adalah ketik kontrol panel pada kolom search Windows 10. Setelah itu pilih View Device and Printer pada baris bergambarkan printer. Bisa kita lihat bahwa Foxit Reader PDF-nya sudah ada di Windows 10. Klik kanan pada gambar Foxit Reader-nya, kemudian pilih Printer Properties untuk mengecek settingan yang sudah kita atur di Windows 7-nya tadi. Klik tab Sharing. Sini kita bisa lihat bahwa nama printer yang dibagikan tadi adalah FTI, sesuai dengan apa yang telah saya setting tadi di Windows 7. Jika sudah sesuai semua, klik OK. Dan sharing printer Windows 7-nya telah selesai. Demikian presentasi mengenai tugas bab sharing printer Windows 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.